Tapi skill ini akan lu pakai nanti ketika lu kerja. Ketika lu lagi bikin yang ini, nanti skill ini lu pakai lagi nih, kebijaksanaan ini. Karena ini penting. Ya, buat teman-teman lain juga ini penting banget untuk tahu mana yang bagus untuk dirinya, mana yang enggak. Kalau dia kan case-nya beda ya. Dia udah bisa punya basic coding. Jadi ini lu harus taruh mungkin fokusnya di sini. Next question. Nama aku Michael, aku kuliah. Nah, selama ini kan aku kan kalau udah terjun di kripto itu kan udah lihat-lihat narasi, lihat-lihat peluang gitu ya buat ngelihat potensi koin yang bakal naik gitu. Cuman aku kan juga bingung, ada dilemanya gitu. Misalnya kayak aku juga sambil kerja, sambil kuliah, terus aku tuh juga sambil belajar. Aku ini belajar sebenarnya Web3 smart contract gitu loh, karena aku juga di IT kan. Nah, dilemanya tuh begini, aku tuh kalau misalnya trading kadang kepikiran, oh ya belum belajar atau gimana gitu. Tapi kalau waktu lagi belajar, kalau ada koin yang pump FOMO gitu. Jadi alokasi waktunya, manajemen waktunya itu jadi hancur gitu. Nah, itu gimana ya? Ada solusinya nggak buat manajemen waktu biar memaksimalkan keduanya bisa belajar dengan baik dan juga profit gitu di saat Ya, ini pertanyaan gampang jawabannya. Kan lu fokusnya kan satu kan tadi kan. Lu mau jadi Web3 dev kan? Nah, ini dua, lu ada mau investasi, sama lu mau tiga, lu mau udah trading. Ya kan? Yang di fase hidup lu sekarang, yang leverage-nya paling tinggi yang mana? Sebenarnya. Sebenarnya aku udah lumayan sih sebenarnya. Jadi nggak mulai dari nol kayak investasi dan trading. Ya. Paling tinggi di mana leverage-nya menurut lu? Dengan ini lu bisa bikin sesuatu loh. Lu bisa build kan. Yang bisa ngasih lu nanti antara capital atau equity kan. Lu bisa bikin sesuatu kan dengan ini. Jadi udah pasti ini prioritas pertama lu, ya nggak? Investasi ini wajib, ya kan? Ini mau siapapun gitu loh, mau videographer, investasi itu wajib. Kenapa? Karena tadi ada kita sebut 19% hurdle rate. Ini buat internal akademi kripto aja ya. Kalau di luar mah persetan loh, memang kan percaya inflasi 4% silakan. Gue sih enggak. Ya, iya angkanya 14%, tapi gue tuh hurdle rate 19. Jadi di bawah ini you don't make money. Jadi orang banyak bilang, oh kok bisa kayak begini sekarang ngalahin Warren Buffett 100 kali. Jawabannya sebenarnya bukan cuma karena gue, karena global liquidity-nya emang terlalu banyak gitu ya. Trading, apakah penting banget? Nah jadi ini lo harus bisa bijak nih untuk bisa bedain gitu loh. Perlu kebijaksanaan untuk bisa tahu prioritas itu yang mana gitu. Tapi ini kesannya sederhana ya. Tapi skill ini akan lu pakai nanti ketika lu kerja. Ketika lu lagi bikin yang ini, nanti skill ini lu pakai lagi nih, kebijaksanaan ini. Karena ini penting. Ya, buat teman-teman lain juga ini penting banget untuk tahu mana yang bagus untuk dirinya, mana yang enggak. Kalau dia kan case-nya beda ya. Dia udah bisa punya basic coding. Jadi ini lu harus taruh mungkin fokusnya di sini. Ini lu fokus nih misalnya. Nah, tapi apakah ini salah juga? Jawabannya enggak gitu. Kenapa? Lu kan mau bikin Web3 development. Ada bagusnya nggak? Lu tau project-project yang kayak lu cuan 100% tadi di Aster? Yes, itu dia. Saran gua apa? Ini lu 90%. Lu investasi aja, lu simple, lu BTC. Ya lu kalau pecundang sedikit beli QQQ. Tapi jangan ya. Pecundang nih. Kalau lu mau sama kayak inflasi ya S&P. Kalau lu mau underperform kayak gue ya bisa BCA. Ya kan. Ini kalau mau underperform. Tapi ya bagusnya nih gini gitu kan. Gue harus bilang lagi nih biar ntar nggak dibilang, oh dia dari Bitcoin ke BCA. Enggak, itu cuman kecil teman-teman ya. Ini trading itu tanda tanya, tapi jawabannya adalah perlu kalau untuk lu. Kenapa? Karena dengan itu lu bisa lihat kan DEX itu cara kerjanya gimana. Iya kan? Ada hubungannya sama lu punya. Ini boleh, ini 10%. Lu bermainlah di sini. Kenapa? Karena lu sambil belajar, lu pelajarin juga.
Karena ini nggak jelek juga untuk seorang Web3 dev. Lu jadi belajar apa yang publik kira-kira suka kan. Marketnya ada apa sih yang lagi hot di marketplace? Apa yang lu kira-kira bisa bikin ke depannya? Jadi ini menurut gua semuanya intertwined. Ini agak beda sendiri ya. Ini kan kewajiban kehidupan namanya. Coba mau jadi orang miskin gitu kan. Tapi ya trading kalau untuk lu penting. Lo harus bisa lihat projectnya apa aja. Oh, DEX itu cara kerjanya gimana ya? Wallet Web3 yang oke. Apa? Terus kalau udah kepikiran nih, ini fiturnya sampah nih yang ini. Ya lu bikin punya lu sendiri gitu loh. Lu launch sendiri. Kan biasanya ide build itu datang dari problem yang lu punya di tempatnya. Ketika lu lagi make ini, oh ini ada sampah nih, bagian apanya. Atau lu lagi nge-swap gitu kan. Lu ngerasa kurang oke. Lu build gitu. Jadi nomor 1 fokus di sini ya. Lu bagi waktunya gimana? Ya udah lu prioritasin kan sambil belajar nih. Ini autopilot lah. Ini lu tinggal beli udah beli Bitcoin. Lu trading juga ini lu bagian ininya ini kan masuk ke nomor 1 sebenarnya ya. Ngelihatnya. Terus kalau tradingnya apa ya kan tinggal nyontek di Aceh. Iya kan? Gue sumpah ya, gue nyari apa? Kalau sekarang udah agak males gue, gitu kan. Gue udah ada si kakak juga. Saya gue tanya, gue aja nggak bisa buka chart di TradingView tuh Sui Solana gitu kan. Karena otak gue kemarin, gue pikir oh Solana ini kayaknya banyak yang buang nih barangnya. Gue mau lihat chartnya Sui Sol, gue tinggal gue WhatsApp dia. Bro, chart Sui Sol bagus. Oh bagus bro. Oke, masuk. Sederhana hidup gue ya kan. Hidup gue sederhana gitu. Apakah gue untung di yang Aster gitu kan, Hyperliquid. Dikit banget gue Hyperliquid, jadi untung juga ya seadanya lah gitu. Aster nggak untung gue. SPL nggak untung. FOMO nggak, ya wis. BNB bersyukur lah gitu. BNB gue bersyukur lah. Walaupun gue buangnya banyak di 700, tetap bersyukur gue. Bitcoin kalau naik 10%, udah kaya raya gue. Ya kan? Dapat gedung 1. Susah. Jadi cukup begitu loh. Sederhana. Terus, nah kalau gue nih, sama gue. Apa sih yang gue kerjain gitu kan? Sebenarnya agak mirip sama lu juga gitu. Investasinya udah wajib ya gue ngapain lagi gitu investasi. Bitcoin gitu kan. Ada sedikit bagus nih ya udah BNB gue switch lah ke SUI gitu. Kalau SUI dari 3,2 naik ke 7, alhamdulillah gitu. Kalau dia tetap 3,2 happy aja. Gitu. Kalau dia ke 1 ya menangis sedikit. Bitcoin kalau dia gue bener secara directional dia akan terus naik gitu. Dan gue rasa ya CAGR Porto gue ngincar 35% sekarang tahun ke tahun. Ya bisa lah kalian Buffett lah. Ya. Nanti ke depannya ketika kripto udah surut ya mungkin 2035 masa surut tuh berat. Kadang kan itu kayak balon ya teman-teman ya. Kripto tuh balon. Nah, balonnya sekarang tuh baru 3,91 T ya kalau gue nggak salah tadi pagi ya. Kalau 100 T itu balonnya gini. Nah, kan ini 100 T nih. USD ya, kripto. Ini 2035 menurut gua. Jadi ketika di 2035 Bitcoin ini akan nyentuh Bitcoin dan kripto akan nyentuh 100 T. Ya mungkin 50% tetap Bitcoin. ETH kalau dengan cara governance kayak ini mungkin mati. Yang lain gua nggak tahu lah. Nggak tahu, gua nggak tahu. Hyperliquid gua nggak tahu. Tapi ETH mungkin mati kali ya. Tapi ini gua tahu 50% Bitcoin gitu loh.
Makanya gue tuh ada lukisan di sana. Bukan yang ini ya, ini lukisan agak-agak aneh nih kalau ini. Apa? Ini lukisan tempat yang gue mau bangun sama Ivan kayaknya nanti. Namanya Promised Land. Ya, kalau udah kaya kita berdua bangun. Jadi ini nanti gue mau gedung gue dulu gitu. Ntar gedung gue dari sini. Gue lagi lihat-lihat cari tanah. Mungkin 2028 mulai bangun. Jadi ntar ada kayak tempat makannya gitu. Jadi gue nggak mau keluar, karena gue masih keluar dari sono sini kan 15 detik lah. Gue nggak suka gitu. Gue mau lebih efisien lagi, jadi gue tinggal di atas gitu kan, gue ke bawah. Mungkin nanti udah ada yang itu, yang drone, yang kayak helikopter gitu kan, naiknya dari itu udah di atas aja dah. Males gue soalnya gitu, kayak disuruh ke bro ikut nih ada ketemu si ini di Singapura. Ya seru sih, tapi nanti aja deh. Gitu ya. Jadi ini menurut gue prediksi gue akan seperti ini kira-kira. Ya mungkin 400T itu global equity. 400T lagi mungkin global bonds. Ya mungkin sisanya ada gold dan lain-lain. Mungkin 500T kali ya real estate ya. RE. Properti mungkin segini. Ya mungkin uang di dunia kayak gini lah. Ya bisa salah bisa benar, tapi kebanyakan gue benar sih ya dari COVID ya. Kebanyakan gue benar dari COVID. Jadi kalau kenapa gue bisa prediksi jauh, karena gue lihatnya jauh gitu loh. Nah sekarang ini di sini nih, ini ada kayak ini kebagi. Nah gini nih, ini ada BTC, ini ada ETH, ini ada Sol, ini sampah-sampah yang lain. Lu mau beli nggak buat jadi gelembung sini? Lu bakal bikin nggak kayak misalnya Y Combinator-nya ini? Mau lah bikin. Makanya gue bikin Aceh kan. Ini masih sini, ini semua orang tahu kripto Indonesia gara-gara gue. Gitu. Ya. Nah, jadi gue percaya bahwa kripto itu kedepannya akan ya oke lah gitu. Mungkin yang adopsi pertama bukan gue ya kan Pak Oscar, cuman kebanyakan anak muda taunya gue ya mungkin ya. Usernya mungkin nambah berapa juta itu. Ya. Karena gue bikin vlog aja 4 bulan tuh 1.100.000 registered user. Rekor dunia harusnya ya. Satu dunia ini rekor. Growth user paling cepet gitu. Cuman ya exchange apakah bikin duit signifikan ya nggak juga gitu jawabannya. Ya. Jadi kalau kalian pikir oh bikin exchange di Indo itu kaya, gue bisa kasih tahu dengan jelas enggak gitu. Karena gue punya, gue tahu bukunya, ya oke lah gitu. Cuman bukan nggak signifikan gitu. Kayak itu gerak 0,1 di porto gue tuh enggak gitu. Tapi ya gue suka itu buat apa namanya onboarding user. Makin banyak masuk sini makin cepat kita balonnya naik. Ya. Apakah ini akan meletus karena quantum komputer urusan nanti. 100T dulu gitu. Tapi by the time ini 100T, ya mungkin ini kan CAGR-nya bakal turun ya. Sekarang tuh ekspektasi gue tuh mungkin di 30-an% loh. Ini base case gue, nanti dia akan gue hitung sama si kakak turun ke mungkin 13 kali ya. Nah di sini ya mungkin gue ntar beli QQQ. Kalau masih ada ya, mungkin itu nanti isinya udah aneh-aneh tuh. Itu isi udah kayak apa, nambang asteroid lah. Manusia 100 tahun hidupnya longevity, udah aneh-aneh nanti. Jadi kita tuh hidup di era yang seru. Ini bakal advance Metcalfe's Law. Ya kan, jumlah network itu akan eksponensial. Dia bisa ngomong kayak gini kan. Jadi kalau kita ada di sini, gue bisa ngomong ke lu bisa ngomong ke dia bisa ngomong ke gue, lu bisa ngomong ke dia, lu bisa ngomong ke dia. Dengan begini aja udah banyak banget gitu loh. Kalau lu gambarin kita tuh kayak 10 titik gini. Ini udah root gitu loh. Apa namanya? Diagramnya. Ini namanya Metcalfe's Law. Jadi makin banyak usernya, makin besar networknya. Jadi kalau misalnya lu lihat Meta kenapa mahal? Karena yang bikin konten siapa? Ya orang gobloknya adalah gua gitu kan.
Yang like lu. Yang nonton lu. Ya. Gua yang bikin konten, lu yang like, lu yang nonton, dia Grab yang bayar gitu kan. Bayar ke dia, Meta, duitnya buat dia, kita yang kerja. Itu Metcalfe's Law namanya. Jadi value sebuah network itu makin mahal, makin banyak yang bikin. Makanya bikin social network susah sekali. Karena kalau lu bikin kayak Twitter yang baru, tidak akan ada yang pakai. Karena dia akan bingung antara siapa yang posting dan siapa yang konsumsi kontennya. Oke, terjawab?